SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, merupakan sebuah platform perbukuan resmi dari Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapat diakses melalui laman https://buku.kemdikbud.go.id. SIBI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. SIBI bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat. Pada laman SIBI, pengguna bisa masuk sebagai siswa, guru, pelaku perbukuan, atau umum. Halo adik-adik, udah tahu belum? Adik-adik bisa membaca buku cerita loh di SIBI. Ada banyak buku cerita yang bisa adik pilih. Adik-adik juga bisa membaca, mendengarkan, Ini adalah hari spesial bagi binatang-binatang. Mereka sedang merayakan pembukaan taman bermain baru. Pembukaan taman bermain dan mengunduh buku pelajaran. Selain itu, adik-adik bisa belajar dengan menyenangkan bersama buku interaktif. Di dalamnya ada video, Luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran dari belahan jeruk. Rumusnya dapat ditulis dengan L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. animasi, Tahukah kamu di manakah daerah terdingin di Indonesia? Jawabannya ada di Puncak Jayawijaya, Papua. games, dan augmented reality. Buku interaktif ini juga menghadirkan suasana seperti buku cetak loh. Kalian dapat memberikan catatan, memberikan penanda, print sebagian, dan banyak fitur lainnya. Penasaran kan? Halo sahabat guru. Selain buku pelajaran, ada buku non-teks yang dapat guru gunakan untuk pengayaan dan literasi. Sahabat guru juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks sebagai bahan referensi untuk memilih buku yang bermutu dalam pembelajaran. Jika sahabat guru memiliki masukan terhadap buku, dapat memberikan masukan melalui tombol lapor di setiap buku. Bagi pelaku perbukuan, penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku dapat menerima informasi pembinaan agar tersertifikasi dan terakreditasi. Pelaku perbukuan juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks. Informasi penilaian, pendaftaran penilaian, baik buku teks dan non-teks juga dapat dilakukan di SIBI. Adik-adik, sahabat guru, pelaku perbukuan dan umum dapat membuat akun secara mandiri untuk mendapatkan fasilitas dan fitur yang lebih banyak di SIBI. Mari bergabung dan menjadi bagian SIBI. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa mengakses SIBI. Iya, selamat sore teman-teman semua di seluruh tanah air. Demikian tayangan YouTube mengenai sistem informasi perbukuan Indonesia, betapa hebatnya kita mendapatkan benefit itu, ya Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sahabat guru bahasa Inggris di seluruh tanah air. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadirannya di acara kali ini melalui Zoom meeting pada sore kali ini Bapak Ibu yang super hebat
kita akan melaksanakan kegiatan forum group discussion yang diselenggarakan oleh tim dari komunitas kelas kreatif Indonesia oleh Bapak Dadan, ketuanya. Tetap bersemangat mengikuti acara ini. Dengan senang sekali saya Nina akan menemani Bapak Ibu, guru, sahabat guru di seluruh air untuk dapat mengikuti kegiatan forum discussion bedah buku work in progress yang tentunya kita juga akan mengundang penulis, salah satu penulisnya yaitu Bapak Dr. Budi SPD MPC. Sebelumnya saya mohon izin untuk mempersilahkan Bapak Dadan selaku Ketua Tim Komunitas Kelas Kreatif. Barangkali Pak Dadan ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman sahabat guru di seluruh tanah air Indonesia. Mangga Pak Dadan. Baik, terima kasih Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semangat ya Bu ya, pendidikan Bapak dan Ibu, maaf sekali. Salam pendidikan, sehat selalu untuk kita semua. Pertama saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu setelah hari yang panjang ya, bekerja di lembaga masing-masing. Hari ini kita berkumpul bersama untuk belajar kembali terkait implementasi kurikulum Merdeka. Hari ini kita fokusnya ke SMA ya, jika minggu kemarin kita berbicara tentang buku SMP bersama dengan Dr. Ika, Ibu Dr. Ika, hari ini kita berbicara buku SMA dengan Pak Dr. Budi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini kita bisa nanti menambah wawasan kita tentunya ketika ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Tentu saja peserta tidak hanya dari SMA, saya pikir ada juga dari SMP dan dari jenjang lain, tapi mudah-mudahan apapun itu jenjangnya, materi yang kita berikan hari ini nanti bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Mohon izin untuk share screen Bu Nina. Silakan Pak Dadan. Ya, ini saya di tempat umum ya, jadi agak masih ketat ya prokesnya ya. Iya, jadi harus benar-benar ini. Oke, apakah sudah terlihat Ibu Nina? Sudah Pak, sangat Sudah. jelas. Ya. Oke, Ibu Bapak mohon izin memperkenalkan kembali komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Bagi Ibu dan Bapak yang sudah berada di komunitas ini bertahun-tahun, tentu sudah hafal dengan komunitas ini. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung, mohon izin untuk menyampaikan apa sih komunitas kita ini. Komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community ya Ibu Bapak. Kita tidak menyebutnya profesional, tapi lebih kepada personal learning community. Di dalamnya kita tidak ada keanggotaan, tetapi kita menyebutnya sebagai learning partners yang terdiri dari guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Dibentuknya tahun 2008, Ibu dan Bapak, dengan nama Education Development Project, kemudian 2018 menjadi kelas kreatif, dan 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia sampai dengan hari ini. Visi dari komunitas ini adalah untuk menyediakan sarana pengembangan profesional secara informal, berbasis kolaborasi untuk educator kita semua ya, saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Diharapkan learning partners yang ada di dalam komunitas ini menjadi lifelong learner. Jadi kita merefleksikan apa yang kita lakukan setiap harinya dalam praktik mengajar kita, kemudian kita melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif, kemudian nanti mengimplementasikannya di kelas, dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswinya, bagi mahasiswa-mahasiswinya gitu. Karena kan kita terdiri dari dosen dan mahasiswa ya, dosen dan guru ya, Ibu Bapak, maaf. Sampai dengan akhir tahun 2021 kita ada 5.117 learning partners, jadi cukup banyak dari Aceh sampai dengan Papua. Saya pikir dengan sekarang udah sampai Agustus, kemungkinan sih saya pikir kita udah sampai ke angka di 6.500 atau 7.000 ya learning partners. Di mana learning partnersnya berada? Learning partnersnya ada di WhatsApp group. Jadi patokannya di sana gitu ya. Artinya
informasi terkait kegiatan itu kita sampaikan di WhatsApp group. Kemudian di tahun 2021 kita mengadakan 84 webinar gratis dan harapannya sampai dengan hari ini kita akan selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang tidak berbayar kepada Bapak dan Ibu gitu ya. Silakan nanti dipilih saja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada public speaking, ada menulis, kemudian ada IKM, kemudian ada mengajar dengan hati dan lain-lain. Cuman memang sementara ini kita berfokus ke implementasi kurikulum Merdeka dulu. Dan kegiatan menulis sedang berjalan. Itu saja Ibu dan Bapak, Bu Nina, terima kasih banyak. Semoga dari pembelajaran hari ini Ibu dan Bapak semakin penasaran nih tentang kurikulum Merdeka dan terus merasa tertantang gitu kan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang benar dan seharusnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita akan terus belajar. Minggu depan juga kita ada pembicara lainnya yang sama excellent-nya juga. Kemudian minggu depannya lagi mudah-mudahan kita ada pembicara lainnya. Jadi tidak berhenti sampai dengan pertemuan kita yang ke-6 ya. Ini FGD yang ke-6. Jadi nanti ada FGD 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan atas inspirasi yang diberikan ya terkait komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, di mana sekarang sudah 5.117 ya Pak Dadan, dan akan terus bertambah ya Pak Dadan. Wah, akan selalu menginspirasi kita semua Bapak Ibu, sahabat guru bahasa Inggris di seluruh tanah air. Tentunya kita juga akan selalu on the track ya Pak ya, kalau ada inspirasi-inspirasi mengenai pendidikan ini. Tentunya juga adalah ini untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sahabat guru bahasa Inggris di seluruh tanah air, mohon izin saya untuk menyapa dulu nih. Ada sahabat saya, mungkin masih ingat Pak Dr. Budi. Pak Dr. Budi kepada saya. Bu Nina, apa kabar? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Budi atas kehadirannya, berkenan untuk memberikan sharing. Salah satu penulis ya, waduh nomor 1 nih untuk di Work in Progress ini untuk jenjang satuan pendidikan SMA kelas 1 ya. Halo? Pak Dr. Budi. Betul. Halo Pak Budi. Iya, mungkin ini terkait dari koneksi, Pak Budi. Halo. Iya. Mohon bersabar, Bapak Ibu, kita udah nggak bersabar sebetulnya ya, ingin segera mendapatkan sharing. Pak Dr. Budi, halo. Iya, Bapak Dadan, barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sambil menunggu Pak Dr. Budi untuk bisa bergabung kembali. Mungkin ini koneksinya Pak Dadan. Iya betul Bu Nina, sangat disayangkan sekali ya. Ibu dan Bapak itu kan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dan Bapak sudah masuk kepada tim panitia ya, sudah kami sampaikan juga kepada Pak Budi gitu ya. Jadi mudah-mudahan kepenasaran Ibu Bapak terkait buku, kemudian masukan juga terkait buku gitu ya, buku work in progress itu bisa direspon nantinya oleh Pak Budi gitu ya sebagai penulis. Karena kita konsepnya FGD, berarti intinya kita diskusi ya Ibu dan Bapak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Bu Nina, teknisnya itu sebenarnya nanti ada paparan dulu dari Pak Budi sekilas terkait isi bukunya. Kemudian dari sana kita masuk ke pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan Ibu dan Bapak dipersilahkan untuk raise hand supaya kita secara tertib ya, siapa urutan pertama, urutan kedua, dan selanjutnya baru kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita coba masuk ke instrumen, kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Google Form. Kemudian jika tidak ada, bisa juga pertanyaan dituliskan di Zoom chat-nya, Ibu dan Bapak. Iya. Jadi nanti tinggal kita coba diskusikan bersama. Begitu. Jadi ini kata Pak Budi, aduh ada masalah jaringan katanya gitu. Jadi gitu, Pak. Iya, silakan Bu Nina, tampaknya kita coba meminta rekan-rekan yang sudah menggunakan bukunya mungkin ya bisa berbagi dulu sambil menunggu Pak Budi. Iya, mangga dipersilahkan teman-teman, Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang sudah membaca ya. Kita sudah punya linknya untuk mendownload
buku Work in Progress ini? Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan dari teman-teman terkait buku tersebut, kesan dan pesannya barangkali. Maka Iya. silakan untuk unmute. Boleh Resen, Ibu dan Bapak yang mengajar kelas 10 yang sudah mengakses bukunya boleh berbagi. Silakan. Soalnya kita harus menunggu ini masalahnya Ya. gitu ya. Dan kita harus memanfaatkan waktu untuk diskusi. Iya, betul Pak Dedan. Iya. Silakan. Boleh Resen? Atau saya tunjuk saja kalau tidak ada? Jangan saya ya Pak. Iya. Bu Nina mengajar kelas berapa Bu Nina? Saya ngajar kelas 11 Bapak. Ngajar Sehingga kelas 11. saya belum bisa mengimplementasikan buku ini nih. Gitu. Ada Ibu salah satu teman kita, Bu Nadia, yang mengimplementasikan buku ini. Mungkin itu. Oke. Namun sayang sekali tidak hadir hari ini karena ada rapat wali Hmm. kelas. Iya. Dipersilakan Bapak Ibu untuk raise hand. Atau di chat aja boleh ya, Bu Nina yang mengajar kelas Boleh. 10, boleh diketikkan Ibu Bapak yang Boleh, mengajar kelas boleh. 10 dan sudah mengakses bukunya. Ya, maka dipersilakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Atau Bapak Dadan tunjuk aja deh, gimana? Boleh. Saya tahu ada pengajar kelas 10 nih, tapi saya tidak tahu apakah sudah mengimplementasikan ini atau belum. Pak Ahdi dari Bogor, adakah Pak Ahdi? Halo Pak Ahdi. Oke, kita juga ada Bu Sunengsi. Halo Bu Sunengsi. Bolehkah unmute sambil kita menunggu Pak Budi kembali ke Zoom? Iya, Halo. iya. Oh, Halo. Iya, maaf sekali nih. suaranya agak habis ini. Iya. Boleh Bu Sunengsi berbagi Maaf. ketika sudah membaca buku kelas 10, berbagi dengan kita semua pengamatannya seperti apa, pengalamannya kalau sudah digunakan. Kalau belum mungkin berdasarkan pengamatan saja buku dari kelas 10. Boleh, silakan Bu. Iya, jadi dari pengamatan saya, bukunya itu, maaf ya suaranya habis Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya materinya tentang sport. Nah, itu ada dalam disampaikan atau disajikan materinya itu menjadi beberapa jenis teks. Jadi kita bisa punya gambaran bagaimana menyampaikan materi. Mohon maaf dan Bu Nina, ini apa koneksinya sudah nih. masuk. Oh iya, Ya. Pak Budi, Ya. sudah join Pak kembali. Budi. Iya, Iya, maka diteruskan saja dulu Bu Sunengsi ya, atau bagaimana? singkat saja ya. Singkat saja silakan ya Bu Iya. Sunengsi. Singkat saja. Jadi Silakan. bukunya itu satu isu dipaparkan dalam berbagai jenis teks dan mengikuti pendekatan modelnya, model GBA dan student center activity. Seperti itu. Mohon maaf suara saya habis. Terima kasih. Ya, Makasih. terima kasih Bu Sunengsi atas sharingnya. Oke, terima Iya. kasih. Mangga Bu Nina, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Budi sudah join kembali. Semoga tidak ada kendala lagi untuk kedepannya karena kita sudah tidak sabar ya teman-teman Bapak Ibu guru untuk mendengarkan pemaparan, sharing ini sebagai penulis nih. Saya melihat di buku tersebut Pak Budi nomor 1 tuh dan teman-teman yang lainnya tidak kalah juga hebatnya dengan Pak Budi. Mereka adalah tim hebat dalam penulisan buku Work in Progress untuk satuan pendidikan SMA, SMK dan MA di kelas 10 ya. Pak Budi dipersilahkan ini sesi untuk Pak Budi untuk menjelaskan buku tersebut. Pak Budi, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf koneksinya, padahal internetnya sudah dibayar ini. Anyway, Bapak dan Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dadan nih dari kelas kreatif yang telah berkenan mengundang saya untuk berbagi tentang buku ini. Dan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri sesi ini. Ini menurut saya sangat luar biasa ya, inisiatif yang digagas oleh Pak Dadan ini luar biasa. Ini saya sudah lama ingin
memiliki apa ya istilahnya ya, memiliki tempat di mana saya bisa bersilaturahmi akademik dengan Bapak dan Ibu, karena ada banyak sekali ada banyak sekali PR menurut saya yang harus kita hadapi bersama-sama ya. Saya sebagai dosen tidak ingin hanya berada di Menara Gading kemudian melihat ke bawah, sementara Bapak dan Ibu bergulat dengan realitas yang sesungguhnya, kemudian saya mengatakan guru-guru itu begini begitu tanpa saya misalnya berkontribusi dan masuk ke realitas yang Bapak dan Ibu hadapi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Dadan. Oke. Yang kedua, mungkin ini formatnya nanti berdiskusi saja Bapak dan Ibu ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengunduh bukunya? Buku apa itu? Buku siswa dan buku gurunya apakah sudah mengunduh semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, terima kasih. Yang sudah mengunduh berapa orang nih di sini? Saya sudah Pak Dr. Budi, iya. Dan sudah, Pak. Dan di dalamnya juga ada profil Pak Dr. Budi ya, yang tidak saya bacakan nih Pak Dadan, karena saya pikir Bapak Ibu guru sudah mengunduh ya. Ini profil di dalamnya nih, ada Pak Dr. Budi. Ini terkendala lagi nih kelihatannya Pak Dadan. Iya. Halo Pak Budi. Iya, tampaknya ada kendala jaringan lagi ya. Ya, untuk link bukunya Ibu dan Bapak sudah dikirimkan kembali ya di grup kita. Ada 2 sebenarnya, bisa mengunduhnya di website CB langsung gitu kan, di website Pushbook, atau yang kedua di Google Drive yang sudah kita simpan 2 filenya. Pak Dadan, mohon izin sementara kita menunggu Pak Budi join kembali di Zoom meeting ini, saya akan membacakan dulu ya profil Pak Budi. Ya, silakan Bu Nina. Ya, baik. Bapak Ibu, mohon izin untuk membacakan dulu profil Pak Budi sebagai penulis dari Work in Progress. Beliau adalah Pak Dr. Budi Hermawan, SPD MPC. Beliau di bidang keahlian bahasa Inggris, analisis kritis, wacana multimodal. Riwayat pekerjaannya adalah beliau adalah dosen bahasa Inggris di jurusan bahasa Inggris UPI Bandung 2022 sampai dengan sekarang, penerjemah lisan dan tulisan 2005 sampai sekarang, tutor bahasa Inggris di Balai Bahasa UPI Bandung 2006 sampai sekarang, tutor bahasa Inggris di Pusbitek PU Bandung 2007, transcriber di Appen Chatswood, Sydney, Australia 2005. Wow, keren. Riwayat pendidikannya adalah dokter dari linguistik, Doktor Linguistik Universitas Indonesia 2019, Master of Professional Communication University of Sydney, Australia 2006, Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Bandung 1999, dan selebihnya bisa dibaca di bagian terakhir, halaman-halaman terakhir, beberapa penulis, ya salah satunya ada Pak Dr. Budi. Bapak Ibu, mangga dipersilakan untuk download. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai profil Pak Dr. Budi Hermawan. Dipersilakan Pak Dadan, barangkali ada lagi yang ingin disampaikan? Tampaknya palingan dari rekan-rekan ya, Bu Nina, dari rekan-rekan aja yang sudah melihat bukunya, silakan boleh sambil diskusi, karena kita nggak akan jalan nih kalau misalnya tidak ada diskusi gitu. Silakan Ibu, Bapak, saya sangat mengundang sekali nih untuk kita bisa saling berbagi pendapat terkait isi dari buku Work in Progress ini. Silakan, boleh resen ya Ibu dan Bapak. Kalau di sini Pak Dadan ada pertanyaan sih sebetulnya. Oh iya, silakan Bu. Dari Pak Surya, ya mohon izin untuk dibacakan ya. Pak Surya Asra, apa konten bukunya memang sesuai untuk SMA, MA, SMK? Di mana kita tahu bahwa di SMK itu bahasa Inggrisnya seharusnya mendekati ISP, English for Specific Purpose ya. Sedang bukunya lebih berbasis kepada General English. Kemudian apakah sudah ditelaah dari terkait gender, biasanya
dalam teks yang ada, misal teks tentang Cristiano Ronaldo, siswa perempuan kemungkinan besar tidak kenal dengan Cristiano Ronaldo. Apa tidak sebaiknya lebih ke profil tokoh yang dikenal laki-laki dan perempuan, mungkin juga di Indonesia ya, Pak Dadan. Itu sudah, mohon maaf Bu Nina, itu sudah pertanyaan, ini sudah mulai pertanyaan. Tadi mohon maaf, ini apa Iya. koneksinya? Ada, silakan. Ya, sambil menunggu Pak Budi Oh ya, tadi, baik. iya, Baik, maka Pak. dilanjut, Baik, oke. Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini koneksinya ya, entah mengapa tiba-tiba begini ya. Mungkin karena saking deg-degannya menghadapi Bapak dan Ibu yang bersemangat. Baik, sekali lagi ini merupakan forum yang sangat saya dambakan dan alhamdulillah saya bisa bergabung. Mudah-mudahan tidak hanya saat ini, dari sekarang saya kalau misalnya Pak Dadan berkenan dan Ibu Bapak berkenan, ada buku lain yang sedang saya tulis yang menurut saya berkaitan dengan ini, dengan teks multimodal ini. Karena saya yakin belum banyak guru yang mengenal apa itu yang dimaksud dengan teks multimodal. Nah, oleh karena itu saya saya sedang menulis buku yang berkaitan dengan membaca teks multimodal. Mudah-mudahan bisa segera terbit dan nanti bisa segera didiskusikan lagi di seperti forum ini. Ya, oke, Bapak dan Ibu, saya ingin bercerita sebentar sebelum nanti ada forum tanya jawab tentang buku ini. Buku ini lahir dengan drama yang luar biasa, Bapak dan Ibu ya. Nah, makanya tadi ketika Pak Dadan mengatakan bahwa Pak Dadan terlibat di penulisan buku berikutnya, saya sampaikan semoga bertahan Pak Dadan dengan dramanya. Tetapi bisa jadi drama yang luar biasa itu memang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah karya meskipun sangat sederhana. Nah, Bapak dan Ibu, buku ini lahir dari pergulatan yang hebat sebetulnya ya, antara kami penulis, kemudian konsultan dan kepentingan Puskurbuk ya. Jadi ada berbagai kepentingan yang harus kami wadahi dan memang pada ujungnya adalah negosiasi. Jadi itulah sebabnya mengapa ini dinamakan oleh saya khususnya sebagai work in progress. Karena ini work in progress dan kami sebagai tim menulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan, ini akan terus diperbaiki. Mudah-mudahan bisa ada edisi revisi meskipun jangan terlalu banyak edisi revisinya ya. Karena kalau terlalu banyak edisi revisinya kelihatan bahwa tidak terlalu bagus karena terlalu banyak ininya. Tapi itulah sebabnya mengapa ini disebutkan sebagai work in progress. Hal penting yang ingin saya tekankan dalam penggunaan buku ini adalah sebetulnya saya berkepentingan untuk mendiseminasi konsep multimodal text. Ini Bapak dan Ibu, multimodal text atau teks multimodal itu merupakan teks yang mau tidak mau harus kita kuasai karena itu teks yang istilah saya itu the text of the century. Ya. Kita menghadapi multimodal text. Memang dari dulu juga tidak ada yang namanya monomodal text. Tetapi sejak di dunia itu sejak 1990, sementara di Indonesia setahu saya mungkin 2006 dan ini agak sedikit pede saya mengatakan bahwa setelah kembali saya dari Sydney belajar dari Van Leuven baru mulai banyak kajian multimodal dan secara ofisial konsep teks multimodal baru masuk ke kurikulum Merdeka ini. Nah, Bapak dan Ibu untuk bisa menguasai teks yang diajarkan khususnya pada buku teks ini, Bapak dan Ibu harus memahami apa itu teks multimodal. Dan ini merupakan sebuah tantangan besar Bapak dan Ibu ya. Mungkin tidak untuk Bapak dan Ibu yang bergabung di kelas kreatif ini yang kelihatannya sangat sudah very eager to learn dan sangat mungkin well read dalam beberapa banyak sumber. Tetapi secara umum misalnya seperti diindikasikan oleh guru-guru PPG yang sekarang sedang saya ajar PPG ini, jangankan untuk memahami teks multimodal ya, untuk berbicara bahasa Inggris yang baik dan benarnya pun masih bermasalah. Kan ini tantangan besar. Padahal bahasa Inggris itu kan merupakan our tool of trade. Kasarnya sih alat dagang kita ya. Kita nggak bisa jualan tentang misalnya sistem transportasi darat dan laut, tetapi kita hanya bisa jualan kasarnya to happen to be. Nah kalau misalnya bidang kita saja tidak kita kuasai, professional competence-nya rendah, mau bagaimana coba? Ya.
anak-anak mahasiswa ITB yang bergelut dengan mekanik, astronomi, kalau mereka bosan bisa mengatakan, "Ah, saya bosan nggak mau jadi astronom, saya mau jadi guru bahasa Inggris." Bisa, karena mereka udah kursus di IF, bagus. Halo, Bu Nina tampaknya hilang lagi ya. Ya, betul Pak Dadan, ini Iya. terkendala dengan koneksi lagi Saya nih. coba sarankan beliau untuk menggunakan handphone saja ya. Jadi bisa, yang paling penting kan ada audionya. Iya, Kalau mangga video Pak mungkin Dadan. saya bisa share yang buku Iya, kelas mangga Pak 10 ya. Dadan mungkin Boleh, bisa Bu Nina di-copy. boleh sambil dibacakan dan rekan-rekan mungkin nanti bisa saling menjawab pertanyaan ya. Baik, baik, siap Pak Dadan. Em, iya, tadi terkait mengenai apakah kalau garis besarnya sih, apakah tidak kita di dalam buku itu mengetengahkan orang-orang laki-laki atau perempuan yang dikenal oleh Bapak Ibu guru atau juga para siswa. Itu mungkin yang ditanyakan oleh Bapak. Sebentar saya lihat kembali, ini harus naik lagi ke atas. Nah, ini oleh Bapak Surya Asra. Itu barangkali dari teman-teman Bapak Ibu guru bahasa Inggris seluruh tanah air, ada yang ingin memberikan pendapatnya, apalagi yang sudah mengimplementasikan nih buku tersebut. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk memberikan jawaban pendapatnya terkait pertanyaan dari Pak Surya Asra ini. Sambil menunggu Pak Dr. Budi untuk kembali bergabung. Oke. Sebenarnya lebih kepada masukan ya Bu Nina ya, dari maaf Bapak siapa tadi? Iya, dari Bapak Surya Asra, betul. Iya. Ya, ini termasuk masukan tapi juga dipertanyakan karena ada tanda tanya ujungnya. Baik. Artinya kan kalau misalnya buku ini sudah jadi ya Pak Surya ya. Artinya paling pun masuknya nanti di tahapan revisi. Ini masukan yang sangat berharga sebenarnya untuk rekan-rekan penulis buku yang saat ini sedang proses, yaitu buku kelas 11, 12 dan 12 lanjut. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih karena rekan-rekan penulis buku juga ada di sini nih hari ini hadir juga, dan kita catat masukannya. Dan Ibu Bapak jika misalnya dari buku kelas 10 ada masukan untuk buku kelas 11, 12 dan 12 lanjut juga silahkan gitu ya. Artinya intinya kan kita berusaha untuk mengakomodir kebutuhan yang lebih luas ya, diversifikasi dari siswa gitu kan yang kita ajar, walaupun memang secara ideal hal itu tidak mungkin terjadi. Saya boleh katakan seperti itu karena ketika misalnya kita boleh dikatakan mengakomodir, yang sangat mengakomodir di pedesaan, nanti yang di perkotaan menganggap loh kami kan sudah melakukan hal tersebut gitu ya. Kami merasa itu terlalu mudah gitu. Sehingga memang yang paling tahu sekali dengan kondisi siswa ibu dan bapak adalah ibu dan bapak gitu. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika di minggu kemarin, buku itu silahkan digunakan sesuai kapasitas atau kebutuhan siswanya. Boleh ditambah, boleh dikurangi, gitu kan? Boleh diambil bagian-bagian yang pentingnya saja. Jadi bukan digunakan sebagai satu-satunya referensi yang digunakan di kelas. Itu sih yang saya tangkap dari Bu Ika. Nanti kita coba cek kembali apakah jawaban Pak Budi sama gitu kan dengan pernyataan saya dan pernyataan Bu Ika. Oh, Pak Budinya sudah hadir nih, Bu Nina. Oh iya, Ya. Alhamdulillah. Baik. Pak baik. Budi, Ya, dipersilakan Pak terima Budi untuk kasih Bu melanjutkan. Dina. Sorry. Kembali lagi tentang multimodal. Saya akan sambung dengan yang Pak Dadan sampaikan. Ini ada pertanyaan tentang tokoh. Oke, kita mulai dulu dari sini. Tokoh ini Ronaldo. Itu nanti kalau misalnya misalkan lalu Muhammad Johri, kenapa lalu Muhammad Johri? Pertanyaan itu sudah bergelumi menentukan ini akan ini. Karena kalau Bapak dan Ibu cermat, sebetulnya di sana bukan hanya Cristiano Ronaldo. Justru kita itu bahkan sudah memasukkan lebih banyak local hero kalau bisa dikatakan ya, local hero, oke. Ada meskipun masih berupa gambar-gambar yang terbatas. Ada siapa yang juara panjat tebing itu, yang Spider Woman itu, ya.
Pak Dadan bisa mendengar suara saya? Bisa Pak Budi, Bisa, suara ya, Pak Budi ya. jelas, namun gambarnya, picture-nya rada-rada Nggak bisa ini ya. Iya. Misalnya ada Spider Woman ya. Kemudian di project itu ada yang Paralympic atlet. Nah, tinggal penempatannya saja. Jadi kita itu kita menjadi semacam apa ya? Kita blend menampil hero local atlet dengan international atlet. Itu menurut saya harus dilakukan. Mengapa? Karena ini buku bahasa Inggris. Di satu sisi harus localized dalam artian local connected, tapi harus international projected gitu. Karena kalau enggak buku bahasa Inggris kita nanti nggak dianggap ini buku bahasa Inggris versi mana. Sekedar informasi berkaitan dengan textbook itu ada 3 jenis textbook Bapak dan Ibu. Ada yang international textbook yang artinya dibuat oleh misalnya British Council, Cambridge dengan kepentingan mereka yang diperuntukkan untuk international audience gitu ya. Ada juga yang istilahnya itu regional textbook mungkin ya, regional textbook. Misalnya buku bahasa Inggris yang dibuat untuk kepentingan regional gitu ya. Bapak dan Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Iya, Halo, Pak terkendala Budi. dengan koneksi nih, kelihatannya Bapak Ibu guru mohon maaf Ya. atas ketidakstabilan dari koneksi ya. Baik, Bapak Ibu guru, mari kita berdiskusi lagi. Barangkali ada yang ingin memberikan masukan terkait baru saja statement dari Pak Budi bahwa buku ini adalah layak juga dipakai. Oh, layak. Oke, Pak Budi masih ada? Halo? Halo Pak Budi. Sudah Ya, kembali. yang saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan textbook, ada 3 jenis textbook ya. Ada international textbook. Halo? Halo, Pak. Ya. Ini apa namanya? Koneksinya mana? Ada, Pak. Masuk, Pak. Semangat, Audionya Pak. ada. Kita sabar kok ya. Ya. Oke. Mungkin videonya bisa di-off-kan mungkin, Pak. Oke, baik, kalau begitu saya open ya. Ya. Tadinya saya ingin dimunculkan karena kalau berbicara video off-nya saya takut dikatakan tidak sopan Bapak dan semangat ini. Baik, saya off-kan untuk biar koneksinya lebih lancar. Baik. Berkaitan dengan textbook Bapak dan Ibu, seperti saya disampaikan ada 3 jenis textbook kan kalau dikategorikan. Ada international textbook yang dibuat oleh Cambridge dan dengan kepentingannya tentu, dan mereka mencoba menawarkan apa yang disebut sebagai international culture. Ada regional textbook yang dibuat oleh misalnya regional dan digunakan oleh tempat, misalnya Southeast Asia saja misalnya. Nah, kalau kita itu sebetulnya kalau dalam kategori ini masuk yang local textbook, tetapi dengan international nuance. Saya menambahkannya begitu. Mengapa? Karena selain budaya-budaya lokal yang dimasukkan, kita juga tidak mau memotong hubungan kita dengan English as international language, dan salah satu bentuknya itu adalah dengan menampilkan international figures dalam misalnya teks-teks kita gitu. Itu untuk menjawab mengapa Cristiano Ronaldo yang disampaikan. Alasannya kalau misalnya nanti anak-anak putri enggak kenal, jangan-jangan sekarang anak putri malah lebih tahu tentang Mohamed Salah, ya enggak? Pemain Liverpool lebih dalam tanda kutip lebih gila pada sepak bola misalnya dalam konteks ini dibanding misalnya anak-anak laki-laki ya sekarang ya, apalagi dengan kemudahan akses terhadap internet gitu. Nah, kembali ke tentang apakah buku tentang yang disampaikan oleh Pak Dadan tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu, buku itu kan sebagai salah satu learning references. Bukan the only learning references. Nah, Puskurbook itu berbaik hati untuk membantu Bapak dan Ibu dengan menyediakan ini salah satu buku yang bisa dipakai. Tetapi itu bukan satu-satunya buku wajib ansih gitu yang tidak harus dipakai semuanya gitu. Bukan menurut saya sih. Tetapi lebih kepada learning resources yang Bapak dan Ibu bisa gunakan. Adapun misalnya
Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu menyesuaikannya dengan misalnya kebutuhan siswa Bapak dan Ibu, memang seharusnya begitu. Karena siswa itu kan berbeda-beda ya. Misalnya siswa ini mohon maaf, ini hanya sekedar joke. Siswa di SMA Buta Hejo 3 misalnya siswa di SMA Buta Hejo 3 itu berbeda mungkin dengan siswa di SMA Buntiris 3, karakteristiknya, kemampuannya dan sebagainya. Sehingga guru itu harus menyesuaikan, mengingatkan kembali kepada kita bahwa dalam menyusun RPS, dalam menggunakan fasilitas itu ada 3 hal yang penting yang kita harus perhatikan, yaitu pertama student characteristic, ya, kemudian facility, dan kemudian silabus atau kurikulum gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, buku ini adalah salah satu buku referensi yang Bapak dan Ibu bisa pakai, ya. Kalau misalnya, saya mau pakai buku lain yang saya buat sendiri, karena silakan kalau menurut saya, kalau itu memungkinkan, asal sesuai dengan kurikulum, kan begitu ya. Kalau kasarnya kan begitu, misalnya Bapak dan Ibu merasa bahwa ini di kelas saya itu tidak bisa digunakan karena begini, ada justifikasinya. Dan justifikasinya itu berdasarkan reasonable justification gitu ya, reasonable justification, maka boleh-boleh saja menurut saya, asal sesuai dengan kurikulum, gitu. Begitu ya. Ini saya juga ingin menyoroti sedikit tentang kurikulum merdeka. Oke. Sebetulnya mungkin kita harus bertanya, itu merdeka itu apa maksudnya ya? Merdeka itu apa dan buat siapa gitu. Jangan sampai merdeka itu sebebas-bebasnya juga, nggak bisa juga begitu ya. Merdeka itu kan kurang lebih salah satu maknanya adalah siswa merasa merdeka untuk mempelajari bahasa Inggris. Mungkin salah satu bentuknya adalah sekarang mah tidak diharuskan misalnya di kelas ini jenis teks ini. Nah, itu mungkin salah satu bentuk merdekanya menurut saya. Tetapi Bapak dan Ibu bisa memilih dan memilah genre teks, ya, genre teks yang akan diajarkan di kelas ini, misalnya berdasarkan ini dan ini. Nah, itu tentang pemilihan genre teks juga ini hasil negosiasi Bapak dan Ibu. Saya mendapat masukan, bukan saya, kami mendapat masukan dari Bu Nining dan Bu Dwi sebagai penulis tentang apa yang terjadi di dunia nyata. Jadi insya Allah buku ini juga sudah berdasarkan realitas yang dihadapi oleh guru-guru yang diwakili oleh Bu Nining dan Bu Dwi ya. Nah gitu. Begitu pada dan yang lainnya. Bapak dan Ibu kalau sudah mengunduh bukunya, mungkin bisa secara spesifik menanyakan halaman atau bagian tertentu yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan, boleh. Kembali saya ingin sampaikan berkaitan dengan teks multimodal itu ya. Nah, kalau kita melihat kurikulum, diamanatkan di kurikulum bahwa teks yang kita ajarkan kan teks multi ya. Teks yang mengandung teks yang menggunakan moda berbeda pada saat bersamaan untuk menyampaikan pesan. Nah, ini artinya penggunaan teks multimoda itu sebetulnya berasumsi juga pada bagaimana Bapak dan Ibu harus mengajarnya. Bapak dan Ibu harus menggunakan apa yang disebut sebagai multimodal pedagogi. Ini masih juga konsep yang dibumikan oleh kita semua. Nah, juga nanti pada penilaiannya, jangan sampai kurikulum merdeka itu mensyaratkan multimoda, teks multimoda, Bapak dan Ibu tidak menyentuh moda lain pada teks, misalnya. Ya, Bapak dan Ibu, saya diminta untuk menjadi reviewer sebuah yang mengklaim itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tetapi pertanyaan readingnya itu masih pertanyaan yang seperti biasa, yang istilahnya itu henteu panas-panas acan ya, henteu hanet-hanet acan. Not lukewarm gitu ya.
terhanet kuku acan. Nah, plus belum menyentuh moda lain, misalnya dalam teks itu kan ada gambar. Si gambarnya itu tidak disentuh, padahal gambar itu dalam perspektif multimoda sekarang Bapak dan Ibu, dia itu moda lain yang menyampaikan pesan yang sama. Kita paham sebuah teks yang ada teks verbal dan gambar, itu bukan hanya karena kita mengenali verbal, tetapi karena kita memahami gambar itu. Nah, itu tuh harus ditanya. Meskipun dalam buku ini saya belum terlalu dalam menyampaikan ini, karena saya merasa guru-guru itu harus dikasih dulu amunisinya gitu. Bapak dan Ibu itu harus dikasih dulu amunisi, metalnya belum Bapak dan Ibu kuasai. Jadi yang saya tampilkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah tetapi masih pada basic gitu. Memang ini sebagai saya minta kepada tuh kalau memungkinkan membuat semacam pelatihan teks multimoda. Nah, mungkin Pak Dadan mungkin bisa membuat ini, dan saya dengan senang hati menyediakan waktu untuk membahas tentang apa sih teks multimoda itu. Bagaimana kita mengajarkannya, bagaimana kita membacanya gitu. Dan saya insya Allah dengan senang hati Bapak dan saya akan menyediakan waktu dan tenaga untuk itu ya. Begitu Pak Dadan untuk sementara, mungkin karena ini diskusi jadi kita bisa ini saya tidak menampilkan slide bukunya karena saya berharap Bapak dan Ibu sudah sambil ya supaya bisa spesifik pertanyaan. Maka Bu Nina, Pak Dadan, Ya. Ada beberapa pertanyaan. Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi telah memberikan sebagai warming up ya terkait dengan penulisan buku ini dengan segala pengorbanannya dari para penulis. Namun ada beberapa yang ingin ditanyakan mungkin oleh para hadirin, Bapak Ibu guru sahabat guru bahasa Inggris seluruh Indonesia. Apakah ada raise hand sekarang atau kita boleh Bu, ya. Bu Nina, ini saya ingin kalau boleh sebelum ke teman-teman yang ada pertanyaan dari Pak Ispan ya, Pak Ispan Hardi nih. Penjelasannya ini yang terlihat Pak, apakah sudah mengunduh bukunya? Kalau silakan bisa mengunduh dan gratis ya mengunduhnya ya. Iya. Salah satu ciri pembedanya teksnya itu satu teks ya. Teksnya itu teks multimoda yang tidak ada di kurikulum 13 gitu. Kemudian si pembahasannya, pertanyaannya juga sudah ke pertanyaan tidak hanya verbal tapi namanya itu intersemiosis, hubungan verbal dan visual. Itu sudah diangkat di kurikulum Merdeka dan harus diangkat karena itu salah satu yang anak-anak kita harus tahu sekarang itu. Kemudian juga ada PJBL ya, Project Based Learning. Meskipun ini nggak ada berkaitan dengan PJBL itu Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu mohon maaf, ini pendapat pribadi saya ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan jangan, kalau misalnya sesuai dengan Bapak Ibu bisa diversifikasi, tidak masalah. Bagi saya pribadi, ketika kita mengajarkan teks bahasa Inggris, itu kan kita tuh background-nya bahasa ya. Itu bahasa sebagai field of study sudah punya apa istilahnya itu metode teknik tersendiri. Sementara kalau PJBL atau PBL menurut saya itu mungkin saya salah, tapi dalam pemahaman saya itu adalah diekspor dari bidang lain yang kalau diterapkan ke pengajaran bahasa jadi sepertinya dipaksa-paksakan Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu banyak yang bingung ketika mau membuat PP karena menggunakan istilah dari bahasa lain, dari bidang lain ke bahasa. Saya menemukan banyak sekali RPP yang dibuat oleh Bapak dan Ibu yang ikut PPG yang doesn't make any sense, gitu. Ya. Padahal kurikulum kita itu genre
artinya berbasis teks. Nah, kalaupun mau pakai PJBL, PJBL itu tidak di satu pertemuan ada proyeknya, PJBL bisa satu semester satu. Sementara di pemahaman Ibu kebanyakan PJBL satu cycle pertemuan harus ada gitu. Padahal menurut saya mungkin dikerjakan juga di luar jam peran gitu dan mungkin 5-6 satu semester si. Baik, begitu Bu Nina silakan. Ya, baik Pak Budi, terima kasih atas penjelasannya. Namun memang agak sedikit terganggu juga ya Iya, teman-teman. betul ya. Iya, Ininya ya. sehingga Mohon saya maaf. kurang mendapatkan intinya karena agak up and Iya, down betul. gitu Iya, signalnya. iya. Iya, Mungkin oke, oke. mungkin disambung dengan pertanyaan yang Iya. rekan-rekan yang bertanya. Ya, Mara. Ya, ini ada dari Pak Ihsan Hikmawan. Kalau audio untuk listening activity-nya sudah disediakankah, Pak Budi? Listening-nya itu kita buat terpisah sebetulnya ya. Baik, apakah harus scan barcode? Listening-nya Iya. itu dibuat terpisah ya, audionya itu dibuat terpisah. Maksud saya dalam pembuatannya, saya belum memastikan apakah si audionya juga dibagikan gitu ya di situs yang untuk mendownload buku. Karena ketika saya mengecek juga saya pribadi belum mendapatkan link audionya. Penulis yang lain mencoba mengkonfirmasi ini dengan Puskurbook tapi belum mendapatkan jawaban. Nah, berkaitan dengan audio ini, Bapak dan Ibu, guru bahasa Inggris itu guru itu harus resourceful. Misal ini mah karena satu dan lain hal Bapak dan Ibu tidak bisa mendownload audionya. Kan transkripnya sudah ada ya. Sama Bapak dan Ibu saja dibacakan. Nah, itu kan bisa jadi audio gitu. Baik. Iya. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama, mohon mangga. Jawabannya ada lagi nih Pak Budi di chat yang menjadi tema buku work in progress ini. Oh maaf, saya naikkan dulu. Sebentar, mohon maaf. Ini saya juga terkendala dengan iya. Ini mohon izin bertanya dari Winda Ari Anggraini. Pertama, apakah alasan pemilihan tema sport dan art yang menjadi tema buku Work in Progress ini? Mungkin itu dulu. Ya. Kembali saya ulang, mohon izin bertanya dari Winda, apakah alasan pemilihan tema sport dan art yang menjadi tema buku Work in Progress ini? Baik. Selanjutnya di bagian teks deskripsi pada chapter 1, mengapa hanya berfokus pada people saja dan meninggalkan places yang biasanya juga menjadi bagian penting dari teks deskripsi? Baik. Terima kasih Bapak Budi. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama berkaitan dengan teks deskriptif dulu ya. Mengapa hanya orang bukan tempat? Justru itu tuh kan seperti salah satu alasannya ini tuh salah satu sumber ya. Kita tuh memberikan ruang bagi Bapak dan Ibu untuk justru mencoba. Saya jangan sampai seperti mohon maaf bagi ilustrasi. Katanya buku yang di kurikulum 2013 itu tuh buku yang sudah semuanya, artinya si guru itu diberikan semuanya, tinggal jreng gitu ya. Ternyata guru itu akhirnya juga tidak bisa, jadi tidak kreatif karena semuanya ada, malah jadi bingung. Nah, di teks deskriptif ini kita berfokus pada orang, pada penggambaran orang. Kembali ini karena hasil negosiasi ya. Kalaupun tidak ada tempat, itu kan yang penting Bapak dan Ibu sudah paham generik strukturnya, koherensi registerionya, koherensi generiknya. Tinggal Bapak dan Ibu buat sendiri untuk dipakai di kelas gitu. Ya.
Karena nanti kalau kami bikin playlist ada pertanyaan terbalik, kenapa tidak orang? Nah, jadi sekali lagi itu memberi ruang bagi Bapak dan Ibu untuk ikut berkontribusi. Membaca teks yang bagus itu. Ya, Pak Budi mulai terkena kendala signal lagi nih, sepertinya. Halo Pak Budi. Halo. Ya, teman-teman, mohon maaf. Kembali lagi saya mohon maaf nih terkait dengan kendala dari signalnya internetnya Pak Budi. Dipersilakan untuk memberikan sharing bagi teman-teman yang sudah mengimplementasikan buku Work in Progress untuk kelas 10 ini. Ini ada teman saya nih, Pak Dadan. Mohon izin saya bertanya kepada Bu Rovina Surbakti nih, SMA 1 Padalarang. Sepertinya sudah menggunakan buku ini ya, Bu Rovina. Halo. Masih mute Bu Rovina, dipersilakan untuk dibuka dulu. Di-unmute dulu, Bu. Sudah ini. Iya. Saya sedang di jalan, Ibu. Iya, tidak apa-apa, Bu. Masih jelas kok suaranya, masih semangat. Iya. Okay. Oh iya. Wah, Bu Rovina, sayang sekali. Mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi ya. Iya, boleh. Ini alhamdulillah Pak Budi sudah join kembali. Baik. Ya, Pak Budi, dipersilahkan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Nin. Jadi mengapa bukan playlist itu alasan sederhananya adalah untuk memberikan ruang Bapak dan Ibu justru mencoba. Bapak dan Ibu, saya ingin sekali ya bahwa Bapak dan Ibu tuh kita ketika mengajar itu tidak hanya mengandalkan teks yang ready available text gitu. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu juga bisa berempati kepada siswa. Bapak dan Ibu itu misalnya mengajar kepada anak-anak dengan fokus kebahasan menulis. Kemudian Bapak dan Ibu mengatakan, silakan tulis recount text, silakan tulis descriptive text. Saya suka nanya, Ibu, Bapak sudah pernah menulis belum descriptive text? Jawabannya tuh belum ya, jawabannya itu banyak belum. How do you know? How can you sympathize with students' difficulty when you are not experiencing it yourself? Nah, Bapak dan Ibu, ini yang saya pegang juga ketika mengajar mahasiswa ya. Kalau menyuruh siswa itu, kita itu satu sudah melakukannya, dua kita harus memeriksanya. Kalau kita enggak melakukan itu, jangan nyuruh-nyuruh siswa. Because that's not fair. Gimana coba kalau misalnya suatu hari Bapak dan Ibu tuh ya, anak-anak kita kan sudah sangat pintar nih Bapak dan Ibu, kritis mereka. Ketika misalnya Bapak dan Ibu mengajarkan ada teks deskriptif, tiba-tiba kemudian oke, silakan tulis teks deskriptif. Gimana kalau ada anak yang mengatakan, Pak sebentar, apakah Bapak sudah menulis teks deskriptif? Gimana kalau begitu? Langsung menohok itu ya Pak Budi. Makanya sekali lagi textbook itu harus dianggap sebagai teks itu harus dianggap sebagai salah satu sumber referensi saja Bapak dan Ibu. Kedua, ini entah apa yang terjadi, apa asalnya dari mana gitu. Bapak dan Ibu tuh juga banyak yang tidak pede, padahal Bapak dan Ibu tuh punya potensi gitu. Ya, apakah karena di sekolahnya dulu atau di kuliahnya dulu sudah dikatakan kamu tidak bisa nulis atau I don't know why. Tetapi Bapak dan Ibu tuh tidak berani untuk membuat teks sendiri. Padahal Bapak dan Ibu tuh udah ngagugulung ya, bahasa saya mah menggugulung teks 15 tahun. Menggugulung teks 15 tahun tapi disuruh menulis teks prosedur sendiri pun itu banyak yang nggak bisa. Mungkin bukan nggak bisa ya, banyak yang nggak mau karena takut ketahuan salah. Coba. Sebagai ilustrasi Bapak dan Ibu ya, sebagai ilustrasi, saya ingin mendorong Bapak dan Ibu untuk berani membuat. Kalau perlu anak-anak kita akan belajar teks deskriptif. Lihat teks ini, ceplok. Ini teks buatan Bapak ya, lihat. Jadi kalau Bapak menyuruh kalian nulis deskriptif, I know it, I have experienced it, I know the pain, the agony of writing itu udah Bapak jalani dan Bapak selamat. I want you to survive and I know you can do it. Gitu Bapak dan Ibu. Kalau cuma nyuruh tulis teks deskriptif, Bapak dan Ibu diam aja, udah ada bukunya. Tulis, that's not fair. Nggak mungkin berhasil kalau begitu. Kan ada istilah yang practice what you preach ya. Itu Bapak dan Ibu. Iya. Nah, iya. oke. Begitu ya. Oke.
Betul Jadi sekali Pak Budi. semangat Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa. Saya suka mendorong gini Bapak dan Ibu ya. Saya suka mendorong di setiap PPG, di setiap ini. Kenapa Bapak dan Ibu tidak mencoba menulis, misalnya kan ada yang suka pakai game. Kalau ngajar tuh pakai game. Kalau nggak pakai game tuh rasanya nggak ngajar. Kenapa? Oke, fine if you want to use game, tidak masalah. Tapi satu gamenya itu harusnya nyambung dengan materi kita. Kedua, mengapa Bapak dan Ibu tidak mencoba menginventarisir game ini, kemudian tulis, kemudian kirim ke media guru dan diterbitkan. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya membaca yang game dari yang intermediate games, yang elementary game, tidak, tapi Bapak dan Ibu bikin sendiri. Why not? Mungkin nanti Pak Dadan bisa menjembatani ini. Saya yakin Bapak dan Ibu punya banyak pengalaman, real experiences yang hanya perlu semacam semacam squeezer yang tepat dari orang yang tepat, dari yang tepat, dan nanti Bapak dan Ibu bisa menciptakan. Itu ya. Jadi kita bikin sendiri, mengapa tidak? You can do it. Menggunakan game yang diciptakan di Amerika untuk siswa Amerika mungkin tidak cocok. Ya enggak? Gitu Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Ada lagi pertanyaan nih dari Pak Ibu Rovina Surbakti. Ya, Apakah ada dan juga dari Pak Dadan panduan? tuh Bu Nina. Ya? Ya, dan setelah Bu Rovina dari Pak Dadan. Oh, salam. Mangga. Iya, mangga. Apakah ada buku panduan untuk guru menggunakan buku ini? Itu pertanyaan dari Bu Rovina. Ini pertanyaan yang luar biasa ya Bu Rovina. Atas saya Bu, sudah ada Bapak Ibu bisa mengunduh buku ini Bu di situsnya, di websitenya. Nah, buku ini kami buat istilah bahasa Sunda seperele mungkin ya. Sedetail mungkin, ketika kita membuatnya kita membayangkan ini guru nih, kami berhadapan-hadapan kemudian melihat ini Bu Nining, ini Bu Dwi, coba sebagai guru coba bayangkan Bapak dan Ibu membayangkan di kelasnya, saya membayangkan dari perspektif observer. Jadi kita coba, oh begini nih langkahnya. Di buku guru itu bahkan ada yang namanya mini lesson yang tentang, kan ada pertanyaan tentang main idea ya. Pertanyaan main idea. Kita suka nanya gampang aja ke siswa, what is the main idea of chapter 1? Kumaha mau dibalikin? Menurut Ibu apa chapter main idea-nya? Terus gimana caranya? How do you know that? Enggak ya. Nah, makanya Bapak dan Ibu kalau menggunakan frasanya Ibu Emi, memang saatnya kita istighfar dan istighosah bersama-sama ya, untuk kemudian melakukan yang lebih baik. Dan memang begitu, kita tahu ini yang salah, perbaiki gitu aja, tidak perlu apologetik gitu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu ya, setelah dari pertemuan ini, saya berharap Bapak dan Ibu berani untuk membuat teks sendiri, ya, dan mencoba menampilkan kepada siswa. Bu Ropina, bukunya sudah bisa diunduh, dan saya sangat menantikan saran atau masukan dari ibu-ibu semua untuk perbaikan. Ya. Kalaupun misalnya tidak digunakan lagi, tidak diterbitkan oleh Puskurbook, kita buat saja lah lewat kelas kreatif ini perbaikan-perbaikan sesuai dengan masukan Bapak dan Ibu. Begitu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Budi. Ini masih menampung pertanyaan nih untuk dibacakan kembali ya. Waktu sudah menunjukkan pukul, masih bisa ya. Pak Budi, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Astri. Kurang lebih begini, lah kok ini buku lebih ke SMA ya? SMK-nya gimana kok dianaktirikan nih? Materi SMK-nya kurang banget nih Pak. Kita di SMK lebih ke ISP. Mangga Pak Budi untuk menjelaskan. Baik, ya betul. Ya, ini karena memang bukunya untuk SMA dan MA ya. Kalau untuk SMK, kalau tidak salah, Puskurbook itu juga, yang penjurusan ada kalau nggak salah, Bu. Pak, yang penjurusan itu ada. Kemudian yang SMK itu saya belum sampai ke sana ya, karena kalau tidak salah bertahap dulu kan, asalnya kelas 7, kelas 10, kemudian dilanjutkan ya Bu Ika dan tim itu melanjutkan ke kelas 8, 9, yang kelas 11, 12 SMA, Pak Dadan dan tim ke sana. Nah, mungkin yang SMK akan berikutnya.
Ya, saya berharap bisa ikut lagi untuk membuat ini, mudah-mudahan. Ya. Jadi yang SMA, ya SMK, either belum, Bu, belum direncanakan, jadi saya bertahap dan kedepannya akan mudah-mudahan. Iya. Kedua, untuk SMK sebetulnya bisa mengambil, memang jadinya ini masih bisa digunakan, tetapi Bapak dan Ibu harus melakukan modifikasi. Misalnya teks deskriptifnya alih-alih tentang orang, bisa misalnya menggunakan di SMK itu apa ya? Di SMK itu tentang misalnya laboratorium mekanik atau mesin bubut misalnya, gitu ya. Begitu. Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Budi. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.36 dan kita akan berakhir di pukul 17.00. Artinya kita masih mempunyai banyak waktu ya Pak Budi. Sampai di penghujung acara itu nanti kita ada grup foto dan door prize. Namun sebelum masuk kepada sesi tersebut, teman-teman bisa memberikan pertanyaan lagi, silahkan. Atau mungkin ada yang ingin secara langsung memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Ada Pak Dadan Jauhara, Bu Nina. Ada Pak Dadan Jauhara yang raise hand, Pak. Iya. Ya, Bu. Iya. Bisa suara saya dengar? Iya, dipersilakan Pak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Dan terima kasih bisa ketemu dengan Pak Budi. Sudah lama tidak bertemu ya Pak, tidak diskusi. Ya betul Pak Dadan. Pak Budi selamat atas bukunya. Terima kasih Pak Dadan. Ataupun yang akan terbit ya. Dan Amin. saya sudah juga baca buku beberapa dari Pak Budi, termasuk buku yang ini juga Pak Budi. Terima kasih. Ini Pak Budi yang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan ada hal juga yang ingin saya nyatakan. Pertama yang saya nyatakan ini kalau menurut saya bukunya cukup bagus untuk saya sebagai guru, terutama dalam hal assessment. Karena saya nanti di buku tersebut sudah tersedia rubrik untuk penilaian ketika kita memberikan assessment kepada siswa. Namun ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait tadi apa yang disampaikan Pak Budi bahwa buku ini berorientasi pada multi modal ya, sebagaimana saya sudah mendapatkan dari bacaan yang Pak Budi tulis itu, multimodal itu kan dari berbagai moda kita sehingga bisa menangkap berbagai makna atau pemaknaan tersebut. Ini Pak Budi ada beberapa hal yang saya tanyakan. Pertama, tadi Pak Budi menanyakan bahwa ini multimodal, tapi ini saya ini sambil baca bukunya juga, porsi image dalam mendukung teksnya, kalau menurut saya ini masih sedikit. Apakah itu karena Pak Budi dan rekan-rekan dibatasi oleh misalkan dari Puskurbuk, nggak bisa banyak-banyak nih image-nya, karena saya tahu Pak Budi dalam konteks image ini sangat detail lah, sebagaimana saya tahu dari presentasi Bapak sebelumnya. Kemudian yang kedua, di bagian let's discuss, contohnya di bagian nomor halaman 5, saya lihat itu kan ada look and discuss, kemudian di situ ada gambar beberapa atlet. Nah, tapi sayangnya ada 2 atlet yang di satu lembar tertentu dan 2 atlet lagi di lembar belakangnya. Mungkin kan kalau dari prinsip istilahnya layout itu mungkin kurang cocok ya Pak. Karena saya kalau guru nanti kalau tidak atau belum buka buku sebelumnya, saya hanya fokus kedua gambar itu, tidak ke 4 gambarnya itu. Apakah itu juga dibatasi oleh Puskurbuk atau mungkin dari tim apa istilahnya ilustrator dan tim layoutnya itu Pak. Kemudian yang ketiga untuk di listening, tadi saya ingin menanyakan tentang teks audionya tapi sudah dijawab. Tapi saya juga berharap sebagai pengguna buku, selain
ada audionya juga, mungkin bisa saja dibantu ada image-nya juga di bagian listen and discuss itu, sehingga ketika siswa mendengarkan audio, siswa bisa melihat image yang ada di buku, sehingga dia nanti ketika ada pertanyaan itu yang dari buku itu bisa menebak kira-kira nanti apa nih atau konteksnya apa. Karena terus terang aja, jangankan siswa, untuk konteks listening saya juga kurang begitu bagus gitu Pak Budi. Terus intinya itu mungkin Pak Budi yang bisa saya catat, karena saya belum membaca detail semua, hanya membaca sekilas saja. Dan terima kasih sekali bisa bertemu langsung dengan Bapak sebagai penulisnya, dan saya tahu sekali pasti Bapak sudah bekerja keras, dan ini bagus Pak kalau menurut saya Pak, dibanding yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Ibu Moderator. Iya, bangga. Terima kasih kembali. Bapak Budi, dipersilahkan untuk memberikan penjelasannya kembali. Terima kasih Pak Dadan ya, Pak Dadan Johara ini sangat detail karena memang bidangnya juga ini berkaitan dengan multimodal. Jadi kami memiliki bidang minat yang sama. Dan saya menantikan masukan lain. Bapak dan Ibu masih bisa mendengar suara saya? Oh, sudah jelas banget. Baik. Keren. Nah, baik, tentang image, betul Pak Dadan. Ketika reading itu, kurang lebih begini. Kami sebagai tim penulis itu menyusupkan image sebagai modal lain dari teks verbal itu, terutama di reading, ya. Di reading. Jadi reading teks bacaan yang ada di buku itu kami coba tampilkan dengan menggunakan gambar, dan si gambarnya itu tidak hanya ilustratif. Di antaranya dicoba dengan nanti itu ada pertanyaan satu. Tetapi memang harus diakui baik dari segi jumlahnya, mungkin size-nya juga masih kurang ya, masih kurang. Memang ini menjadi salah satu poin yang menjadi catatan saya juga. Sebagai orang yang bergelut di multimodality, saya sedikit kecewa, tetapi harus bernegosiasi kan dengan banyak hal. Ini berbeda misalnya dengan kelas 7 yang kalau Bapak dan Ibu lihat kan lebih banyak seperti pakai comic strip ya. Jadi si multimodalnya itu gambarnya itu lebih banyak gitu. Kita di sisi lain, kami sebagai tim penulis kan harus bernegosiasi juga begini, karena si multimoda itu belum diperkenalkan, belum dipahami baik oleh guru dan siswanya. Oleh karena itu kita semacam icip-icip lah gini ini ya, semacam like touching the water. Dan saya berharap nanti itu tuh akan berlanjut dengan teks multimoda, di mana moda lainnya bukan hanya gambar sebetulnya itu bisa muncul. Nah, negosiasi lain yang kami lakukan untuk ini adalah dengan mengintegrasikan video ya, video dari YouTube gitu. Itu kan juga teks multimoda, karena Bapak dan siswa kita itu harus juga memirsa moving image ya, karena ada kan membaca dan memirsa, viewing ya. Nah, tentang memirsa ini ada sedikit perbedaan antara saya dengan misalnya Ibu Emi. Bagi saya memirsa itu bisa juga untuk still image gambar, tapi itu lain hal. Kemudian tentang layout, yang ada gambar yang berpindah ke halaman yang lain, betul itu sangat mengganggu. Secara kalau dari teori layout composition itu kurang bagus. Saya ingin mengatakan tapi sepertinya itu sebuah denial ya. Yang terjadi adalah Bapak dan Ibu, ketika kita bertemu dengan layouter dan ilustrator, mereka juga dibatasi oleh halaman. Nah, itu halaman, spasi, besar kecilnya gambar. Wah, rumit itu. Pokoknya menantang sekali lah. Makanya di benak saya, saya mungkin harus bikin buku sendiri aja deh supaya lebih memuaskan. Makanya saya mencoba
sedang menulis buku teks berjudul teks multimodal, membaca buku teks multimodal yang mudah-mudahan bisa juga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu ya. Nah, begitu Pak Dadan. Terima kasih. Sorry. Sekali lagi ini memang masih terbatas si elemen multimodanya, baik dari segi moda, selain verbal yang dimunculkan, juga dari pertanyaannya. Gitu. Baik, oke, begitu. Okay. Terima kasih Pak Budi dan juga Sama-sama. penanya. Kita mempunyai waktu kurang lebih 15 menit lagi Pak Budi, 14 menit lagi tepatnya. Kita bagi 14 menit ini untuk, ini ada yang raise hand, dipersilahkan kepada Ibu Ira Yuni terlebih dahulu. Mohon maaf, ini yang pertama mungkin Ibu Sri Supiah dulu ya. Kita bagi waktunya dan juga nanti selanjutnya Ibu Ira Yuni, dan mohon Pak Budi untuk bisa membagi waktunya karena kita terjebak pada keterbatasan waktu karena kita ada sesi yang selanjutnya itu foto dan door prize. Mungkin Pak Budi nanti akan memberikan pertanyaan dan akan diberikan hadiah, dan sekaligus kita akan menutup acara ini. Maka dipersilakan Ibu Sri Supiah untuk memberikan pertanyaannya langsung kepada Pak Budi. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Budi, saya paham pasti ini sudah kalau tadi dikatakan banyak dramanya, kami paham. Bukunya sudah bagus. Maaf, ini sekedar saran. Pada saat membuka salah satu video di halaman 126, ini hanya random saja. Ya, halaman 126. Ini hanya random saja. Saya coba buka link videonya. Maaf, linknya itu diambil langsung dari YouTube. Sehingga, mohon maaf, ada kalanya iklan di YouTube itu begitu saja muncul. Dan karena ini langsung link apa adanya dari YouTube, ya demikianlah. Ada kalanya, mohon maaf, iklan di YouTube itu tak selalu tepat untuk siswa. Ada sedikit saran, bagaimana jika sebelum kita upload video ke YouTube itu, kita download dahulu. Download, kita simpan di G Drive kita atau di mana itu, kemudian baru kita upload ke buku kita. Dan semua iklan biasanya sudah tak ada, kemudian tanpa meninggalkan sumber, kita tetap harus menunjukkan sumbernya, kita tuliskan. Bagaimana? Mohon maaf, ini sekedar saran. Terima kasih. Ini saran yang luar biasa, Ibu Sri. Terima kasih. Betul. Rasanya sih ada di video-video lain itu sudah dilakukan seperti itu ya. Ada beberapa video. Ada yang sudah istilahnya itu dikompres atau dipisahkan. Cuma memang ada video juga yang seperti ini. Terima kasih Bu atas masukannya. Betul. Si iklannya jadi ikutan muncul. Meskipun kalau misalnya ini mah bukan apologetik. Maksudnya kalau kita begitu begitu dimunculkan dan ada iklan, itu bisa menjadi semacam menjadi pertanyaan pemantik. Kita bisa mengatakan maksudnya coba di iklan ini moda apa yang ada muncul gitu. Ini mah kalau memang ternyata itu yang ada ya. Karena katanya live itu kan is about making chicken salad out of chicken bla 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 ya. Jadi tentang mengubah sesuatu yang kurang bagus menjadi bagus. Betul sekali. Terima kasih Ibu atas sarannya. Ya, saya sangat setuju. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Supiatin ya tadi. Mohon maaf sudah tidak terlihat lagi. Ibu Ira Yuni, mangga dipersilahkan, waktunya sedikit saja untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Budi, dan Pak Budi mohon dibatasi juga untuk penjelasannya. To the point, silahkan Ibu Ira. Baik, terima kasih Bu Dina atas kesempatannya. Terlebih dahulu saya ucapkan memberikan apresiasi penuh kepada Pak Budi sebab membuat buku bukanlah hal yang mudah. Semoga menjadi manfaat yang banyak bagi kita semua. Nah, Pak, pertanyaannya adalah Pak, Bapak juga sudah sebutkan sebelumnya bahwa model ataupun strategi pembelajaran yang diterapkan guru dalam kelas pembelajaran bahasa itu tentu berbeda dengan mata pelajaran yang lain, Pak. Kita mengenal ada seperti grammar, translation method, audiolingual method, etc. itu adalah pendekatan atau metode
yang kita terapkan harusnya. Nah, kaitannya dengan buku yang Bapak buat, menurut saya kan kalau buku itu kan dia adalah sumber belajar siswa, teaching aids gitu Pak ya. Bisa Bapak terangkan Pak bagaimana kaitannya buku yang bagus ini bisa kita ataukah dia bisa dijadi terintegrasi dalam metode pembelajaran bahasa Inggris atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Iya, Pak Budi masih di unmute. Terima kasih Ibu Ira atas pertanyaannya. Masih di mute, maaf. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau Ibu sempat membaca di jaket buku itu ya, atau di bagian awal, saya menyebutnya sebagai karena saya tidak ingin sebetulnya mengatakan secara pasti ini harus pakai ini harus pakai ini. Mengapa? Karena kalau begitu si guru itu alih-alih terbuka dia akan terbatasi. Meskipun kalau dibuka seperti itu guru juga jadi bingung. Jadi harus apa tuh? Disebutkan jelas bingung. Tidak disebutkan jelas bingung. Memang belajar itu berasalnya dari bingung ya kelihatannya. Nah, yang menurut saya salah satu yang paling efektif, bukannya yang terbaik karena tidak ada metode mengajar yang terbaik ya. Yang paling efektif adalah menurut saya menggunakan genre based, Bu. Nah, hanya saya berdiplomasi mengatakannya menggunakan ruh genre based. Artinya kalau misalnya artinya begini, yang Bapak dan Ibu lakukan bisa jadi telah memiliki elemen-elemen genre based. Contohnya, sebelum Bapak dan Ibu menyuruh ke anak-anak itu Bapak dan Ibu menjelaskan dulu, ya enggak? Setelah menjelaskan, ayo anak-anak, ini contohnya, memberi contoh. Setelah contoh, yuk kita bikin sama-sama yuk. Setelah itu kan sebetulnya kalau di label itu yang satu BKOF, yang satu modeling text gitu, yang lainnya joint construction, yang satunya independent gitu. Jadi kalau saya sebagai guru menggunakan ini, saya akan menggunakan apa yang disebut sebagai BKOF, genre based, meskipun GBA, meskipun saya tidak akan secara saklek menggunakan langkahnya, Bu. Gitu. Artinya saya akan menjelaskan dulu, tidak akan langsung menyuruh ke siswa tulis ini, baca ini, tidak. Saya akan menjelaskan dulu, memberi contoh dulu, dan saya tidak akan bertanya seperti ini. Ini harus dihindari Bapak dan Ibu. Misalnya ketika mengajarkan teks deskriptif, kemudian bertanya di awal tuh Bapak dan Ibu suka bertanya, anak-anak apa teks deskriptif? Coba bayangkan. Anak-anak baru belajar itu kemudian udah ditanya. Udah ditanya ya Pak. Ya, gurunya juga harus baca dulu definisinya ya. Iya betul. Begitu mungkin ya Ibu Ira ya. Mohon maaf agak terburu-buru. Iya. Semangat Bu Ira. Semangat. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya terhadap pertanyaan Ibu Ira Yuni. Pak Budi, mohon maaf nih, masih banyak nih pertanyaan yang ada di kolom Zoom chat. Namun nanti akan bisa dijawab oleh Pak Budi. Kami panitia dari komunitas pendidik kreatif Indonesia akan sharing mungkin pertanyaan mana, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu guru di seluruh tanah air ini belum bisa terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat tersebut, dan juga mungkin ada yang tidak ada lagi sih yang raise hand. Nah, satu yang kita masuk kepada babak terakhir nih, sesi terakhir, yaitu Pak Budi mohon untuk memberikan satu pertanyaan dia karena ada door prize ini. Yang diberikan kepada Bapak Ibu guru yang bisa menjawab dengan tepat. Ya, bismillah. Oke, baik. Oke. Saya akan mulai dengan kan teks multimoda ya. Adakah rekan Bapak dan Ibu kan teks multimoda ya? Teks multimoda. Nah, adakah yang bisa menjelaskan kepada saya dengan sederhana apa yang disebut dengan moda dalam konteks itu? Baik, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan moda, dan bisa dijawab di kolom Zoom chat. Bapak Ibu dipersilahkan 1 detik. Bu Rita udah mengacungkan tangan Pak, Bu Rita. Oh iya, ya baiklah, ini saya bingung nih mau di chat atau langsung saja. Sebentar saya lihat dulu apa ada yang menjawab di chat. Baik, kalau begitu kita maaf Pak, suara saya ada enggak?
Iya, Ada berita, ada. Maaf Pak, itu teh kepencet. Oh, Saya mah kan SMP ya, nggak pakai itu juga. Kemarin sih Pak Budi udah nerangin sih ke saya. Pak Budi hebat Bu, saya bisa bikin RPP tuh sama Pak Budi. Ini saya raise hand. Ini alhamdulillah banget ini saya bisa masuk. Oke, Moda. Jadi Bu Rita silakan mau menjawab Moda. Apa Moda itu? Sebenarnya sih saya nggak, ini kepencet doang ini raise hand ya Allah. Moda mah nggak ngerti. Saya mah cuman kemarin tuh Moda itu gambar ya Pak yang bisa menunjukkan ke siswa ini teh apa gitu. Cuman itu doang sih Pak. Soalnya saya belum paham banget. Saya baru nyimak, tadi juga baru nyimak. Ini Baik. kepencet. Jawabannya ada di ini. HP. Pak Budi jawabannya udah ada di Zoom chat. Nanti Itu saya pasti bisa udah ada. bacakan. Ya. Ya, silakan Pak Dadan. Pak Dadan, mangga Pak Dadan. Oke. Maaf ya Pak, maaf. Nggak apa-apa Bu Tidak apa-apa Rita. Bu Rita, tidak apa-apa. Terima kasih. Bu Linda menjawab jangre, Bu Uung menjawab alat, Pak Ihsan menjawab cara atau alat, Bu Yeyet menjawab way of presenting, Pak Dadan Jauhara menjawab media image text round, Ibu Tiur menjawab moda sama dengan media. Nah, Pak Budi yang mana nih? Silakan Pak. Masih mute Pak Budi. Sorry. Jawaban yang paling mendekati adalah yang menyebut sebagai alat atau cara. Nah itu alat atau cara itu yang paling Alat dekat. atau cara berarti Pak Ihsan. Nah, Pak Ihsan Hikmawan. ya. Jadi Moda Bapak dan Ibu itu bisa dimaknai sebagai ini definisi akademisnya ya. Alat atau cara yang berterima dalam sebuah budaya yang digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya bahasa kan? Nah, selain bahasa juga gambar. Nah, Pak Dadan tadi menyebutkan contohnya, tidak menyebutkan definisinya ya. Mungkin beliau berendah hati untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu alat dan cara. Alat atau cara. Iya, baik. Jawaban dari pertanyaan apakah itu moda adalah alat atau cara yang yang berterima Ya. dalam budaya untuk berkomunikasi. Contohnya Betul. adalah gambar ya Pak Budi ya. Betul Bu Salah Nina, satunya. betul. Baik. Teman-teman, sahabat guru seluruh Indonesia, kita berada di penghujung acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Budi Hermawan, MPD, MPC, PMC apa salah ya saya? Karena ini sesuatu yang beda dengan di Indonesia nih, ini dari luar negeri ya, mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa kembali di acara berikutnya, di kegiatan berikutnya. Dengan senang hati kami tim komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, insya Allah akan mengundang kembali ya Pak Dadan ya, Pak Budi untuk sharing berikutnya. Baik, sebelum saya menutup acara ini, mari kita berfoto ria, siapkan untuk senyumannya 1 cm, 2 cm, dipersilahkan. Pak Dadan yang ini deh, yang foto ya. Ada Bu Tina yang bantu. Oh baik. Siap, Ibu. Pak Dadan lagi nih saya. Maka Bu Tintin. Iya, saya masih menunggu Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya ya. Iya, mangga Ibu. Bu Uung silahkan jilbabnya dibetulkan dulu ya. Iya, saya ada 3 slide. Saya akan mengambil slide yang pertama. Bapak Ibu, senyumnya yang lebar. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Kemudian saya akan mengambil yang kedua ya Bapak Ibu. Iya, masih ditunggu. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan saya akan mengambil yang terakhir. 1, 2, 3. Iya, terima kasih sudah. Saya kembalikan lagi ke Bu Nina. Ya, Bu Nina, punten sebentar Bu Nina ya. Ya, mangga. Masih ada waktu. Mungkin Pak Budi mohon izin untuk memberikan tips dan saran nih kepada rekan-rekan guru yang akan menggunakan buku Work in Progress di kelas 10. Bagaimana nih supaya pemanfaatannya lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi di konteks kelas masing-masing. Mangga Pak Budi. Baik, pertama-tama adalah Bapak dan Ibu harus membacanya dulu. Nggak mungkin, nggak bisa kita sebagai pengajar masuk ke dalam kelas tanpa membaca buku teks kita. Jangan sampai seperti gini ya, ini mah ilustrasi.
Pak, balik kemana Pak? Pak mau kemana? Itu ke kelas, mau ngapain? Mau ngajar. Pakai apa? Langsung aja ngajar. Nah, nggak bisa. Baca dulu, baca buku itu. Baca buku itu, istilah saya itu ketika di materinya itu Bapak dan Ibu tuh harus membaca itu dalam artian dilihat kalau misalnya readingnya ada apa dalam readingnya, ada elemen apa dalam reading itu, tenses apa yang diajarkan, alat kohesi apa yang diajarkan. Jadi pertama adalah baca dulu buku itu. Jangan mengajar itu bawa buku kemudian melihat teks itu pada saat itu. Jangan, baca dulu buku itu. Kedua, malamnya ya Pak ya? Ya betul, karena beda guru dengan siswa itu kan satu malam ya, ketika malam minggu, biasanya malam minggu ya. Ketika siswanya itu berdua-duaan dengan pacarnya, kita guru berdua-duaan dengan buku kita yang masih pelajari. Jadi baca dulu buku itu. Kedua, Bapak dan Ibu, karena sudah ada buku panduan guru, ikuti langkah itu, tetapi ingat, langkah itu bukan langkah yang wajib tidak boleh ditentang, bukan. Itu tuh saran dari kami. Bapak dan Ibu silakan ikuti, tetapi ketika, loh langkah ini kok kurang tepat, lingkari langkah itu, ini yang lebih tepat. Nah gitu. Jadi Bapak dan Ibu tuh harus melakukan dialog dengan buku itu. Dialog itu artinya si buku itu dibaca, kalau ada yang ini dikomentari, kalau perlu diperbaiki, ini saya langkah ini nggak tepat, ini yang paling tepat, gitu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi sekali lagi, baca, pelajari dengan baik, ikuti langkah pengajaran yang sudah ada di langkah guru, tetapi itu bukan langkah wajib yang tidak bisa diubah sama sekali. Silakan disesuaikan dengan karakteristik siswa dan sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Sisanya Bapak dan Ibu jangan takut untuk berinovasi, berkreasi, dan mencoba. Ya. Ingat hukum ini. Lakukan dulu apa yang kita minta siswa nanti lakukan. Contohnya, kalau meminta siswa nulis, kita sudah harus nulis dulu. Ya, kalau meminta siswa berbicara, kita sudah membaca dulu dialognya, melafalkan dengan benar. Jangan sampai ada yang masih mengatakan determining atau focus, ya. Nanti kalau ada yang ngomong fokus dan ini ngomongnya jadi aku kamu, ya. Jadi harus one step ahead ya Pak. Ya harus selalu. Ya? Kalau perlu 5 step ahead. Oh, kita 5 step, even ya. Ya. Kalau reading, ya reading baca dulu. Kalau misalnya listening, simak, kita menyimak dulu. Jangan-jangan kalimatnya memang ada yang tidak jelas atau bermasalah gitu. Jadi jangan sampai ketika didengarkan siswa, Pak ini bermasalah Pak listeningnya. Masa sih ini kan buku dari Puskurbu, kamu meren telinganya. Enggak, pada amat ternyata benar karena kita belum mendengarkannya, malah menyalahkan ya. Jadi baca dulu, alami dulu buku itu. Cari dulu, Pak. Ikuti langkahnya, sesuaikan dengan karakteristik Bapak dan Ibu. Dan terakhir Bapak dan Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya merasa terhormat karena Bapak dan Ibu mau mengundang saya. Ini sebetulnya malah Bapak dan Ibu yang memberikan kebaikan kepada saya. Dan sekali lagi Pak Dadan, kalau berkenan, saya dengan senang hati mau lagi untuk berbagi, terutama pada nanti di bagian teks multimodal ya. Begitu Pak Dadan. Iya, siap. Undangan sedang ditulis Pak sekarang tanggalnya sama Bu Tintin. Jadi langsung karena perjalanannya panjang Pak untuk implementasi IKM. Jadi kita perlu referensi tambahan juga. Hatur nuhun Pak Budi. Ya. Sami-sami Pak Dadan. Hatur nuhun Bapak dan Ibu. Silakan Bu Dina. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin 1 menit untuk menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Budi terkait buku Work in Progress ini. Bapak Ibu, sahabat guru seluruh Indonesia, buku Work in Progress ini yang ditulis oleh Pak Dr. Budi Hermawan ini adalah buku yang tentunya memberikan dukungan dalam implementasi kurikulum Merdeka, dan di dalam buku tersebut adalah mempunyai misi untuk memperkenalkan multimodal literasi dari berbagai teks. Anak, guru juga harus membaca multimoda, salah satunya gambar, harus memaknai gambar, itu kata Pak Budi contohnya. Dan ini
konten dari buku tersebut tentunya sangat interaktif dan menyenangkan bagi siswa karena memang itu tujuannya di kurikulum Merdeka. Lalu satu hal yang tidak boleh lupa, pacari dulu Bu, Bapak Ibu, pacari dulu katanya, baca dulu gitu. Sehingga kita bisa mengkritisi, menganalisa dan membuat inovasi-inovasi kreativitas walaupun dengan dibimbing oleh buku tersebut tentunya untuk kebutuhan siswa kita sehingga mempunyai kualitas pendidikan terutama dalam bahasa Inggris. Demikian yang bisa saya sampaikan kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan Pak Budi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Budi. Ya, oke, baik. Kita menyaksikan dulu video ini. Terima kasih Bu Nina, Pak Budi, terima kasih. SIBI, Sama-sama. Sistem Informasi Sama-sama, Pak Perbukuan Dadan. Indonesia, Izin. merupakan Banyak sebuah belajar platform sekali nih, perbukuan Mbak. resmi dari Pusat Perbukuan, Saya mohon izin Badan untuk Standar Pak Dadan. Kurikulum dan Asesmen Mangga, Pendidikan, Mbak. Ya. Kementerian Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, Sehat sukses. selalu. Semangat. Riset Assalamualaikum dan warahmatullahi Teknologi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dapat wabarakatuh. diakses melalui laman Terima kasih https teman-teman, sahabat guru seluruh Indonesia, selalu sehat, selalu bersemangat. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas mengajar. Semangat ya Bu. Pak Dadan, terima kasih selaku Ketua Tim Komunitas Kreatif Kelas Kreatif ya Indonesia. Sharing ke saya Pak Dadan. Perbukuan yang sehat. Iya Bu Nina. Pada laman SIBI, Ibu dan pengguna Bapak, bisa kita masuk berjumpa sebagai minggu siswa, depan ya. Pembicaranya kayaknya sudah hadir juga hari ini ya Bu pelaku Titin. perbukuan, Jadi tinggal Wow. menunggu jadwal saja. Mudah-mudahan bisa Halo, terrealisasi. Informasi nanti Udah di-share tahu di belum? WA group Adik-adik terkait bisa membaca buku tanggal, cerita waktu. loh di SIBI. Ibu Bapak yang sudah berada Ada di WA banyak group buku cerita IKM nanti yang tidak bisa perlu adik pilih. mendaftar kembali ya. Jadi nanti Adik-adik Zoom juga link-nya bisa akan kami membaca. share. Sambil ngobrol santai, saya stop recording. Mungkin dari Ibu dan Bapak